Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aifah, NIM 2119018. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah penanganan rapat. Perencanaan dan persiapan rapat. Dalam rangka menyelenggarakan rapat, ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman atau pegangan dalam mempersiapkannya, yaitu sebagai berikut. Why? Mengapa rapat perlu diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan urgensi dari rapat tersebut. Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? Hal ini untuk mempersiapkan agenda rapat. Who? Siapa yang akan diundang dalam rapat tersebut? Hal ini untuk menentukan rapat yang diundang. Where? Di mana rapat akan diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan tempat penyelenggaraan rapat. When? Kapan? Kapan rapat akan diselenggarakan? Hal ini menentukan hari, tanggal, dan waktu rapat akan diselenggarakan. How? Bagaimana rapat akan diselenggarakan? Hal ini untuk menentukan apakah rapat tersebut akan diselenggarakan secara berkala atau hanya satu kali, tertutup atau terbuka, dengan bahan rapat yang dibagikan terlebih dahulu, atau dengan menggunakan LCD, proyektor, tape, video, dan alat lainnya. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai rapat adalah 1. Membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sedangkan susunan acara rapat adalah rincian atau penjabaran lebih dahulu dari topik-topik dalam agenda rapat. 2. Menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah ditentukan, maka dapat dipastikan peserta rapat yang akan diundang. Setelah itu, sekretaris mengkonsultasikan kembali kepada pimpinan rapat apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. 3. Membuat undangan rapat. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu. Waktu pengiriman undangan hendaknya jangan terlalu lama dari penyelenggaraan atau pelaksanaan rapat. Undangan tersebut hendaknya dikirimkan 1 minggu sebelum rapat dilaksanakan. 4. Membuat daftar hadir. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang. Untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, serta sebagai bahan penyusunan notula rapat dan sesuai dokumentasi. 5. Mempersiapkan bahan untuk rapat. Bahan rapat yang perlu disiapkan berupa agenda rapat, notula, atau hasil rapat yang lalu. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. 6. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan antara lain whiteboard, spidol, penghapus, flip chart, LCD, proyektor atau HHP, sound system, map, block note, serta ballpoint, laptop atau komputer. 7. Mempersiapkan ruang rapat. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam ruang sebagai berikut. Cahaya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan luas ruangan, ventilasi udara yang sejuk agar ruangan tidak terlalu panas, pengaturan tempat duduk yang harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan luas ruangan. 8. Akomodasi atau penginapan. Bila rapat dilakukan dari 1 hari, biasanya para peserta akan menginap pada suatu tempat. Untuk itu, sekretaris harus mengatur pemilihan tempat yang cocok untuk penginapan. 9. Transportasi. Jika rapat tidak diadakan dalam kantor, tentunya sekretaris harus mempersiapkan transportasi untuk peserta rapat. 10. Konsumsi. Konsumsi harus berupa makanan ringan atau makanan berat. Hal ini akan berdampak pada motivasi peserta rapat. 11. Kesehatan.
Untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. 12. Pengecekan persiapan rapat. Sebelum rapat dimulai, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatu siap dipergunakan. Merencanakan dan mempersiapkan suatu rapat agar dapat berjalan lancar bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Urutan dalam pelaksanaan rapat yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. Pembukaan yang dilakukan oleh pejabat tertinggi perusahaan atau dewan komisaris atau pejabat yang menyatakan bahwa rapat resmi dibuka. Pimpinan tertinggi atau pejabat hanya memberikan pengarahan seperlunya dan hal-hal yang dianggap penting sebagai pedoman lebih lanjut bagi peserta rapat. Pimpinan tertinggi atau pejabat tidak terlibat dalam rapat yang akan berlangsung. Pembukaan yang dilakukan oleh pimpinan rapat yang menyatakan rapat siap dimulai. Umumnya diawali dengan berdoa. Pimpinan mengikuti rapat sampai dengan selesai. 2. Pembagian tugas. Peserta rapat dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan topik yang dibahas. Masalah yang dibawa dalam rapat bisa dibagi dalam beberapa topik. 3. Diskusi atau rapat kelompok. 4. Rapat pleno. Dalam rapat pleno, setiap kelompok menyampaikan hasil pembahasannya menurut topik yang dibahas. Kelompok lain mungkin memberikan ulasan, pandangan, masukan, dan lain-lain. 5. Perumusan. Biasanya diserahkan kepada suatu tim tersendiri yang dinamakan tim perumus. 6. Reproduksi dan pendistribusian naskah. Hasil perumusan diserahkan kepada ketua atau pimpinan rapat untuk diserahkan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.